Dan ini adalah kelompok 2. Untuk kelompok 1 silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Keilani Maulani. Perkenalkan, nama saya Putri Dika Atila. Perkenalkan, nama saya Ratu Surofiani. Perkenalkan, nama saya Rida. Perkenalkan, nama saya Walid Sulaiman. Perkenalkan, nama saya Siti Armansyah. Dan silakan untuk kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Alifa. Perkenalkan, nama saya Zizia Kustiana. Perkenalkan, nama saya Marta Triasti. Perkenalkan, nama saya Mahendra Saputra. Perkenalkan, nama saya Aga. Perkenalkan, nama saya Radhi. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1 dan 2. Diskusi kita pada siang hari ini akan membahas seberapa pentingnya pengawasan orang tua bagi pelajar. Kelompok 1 adalah kelompok pro, sedangkan kelompok 2 adalah kelompok kontra. Aturan dalam diskusi: 1. Tidak boleh langsung menyanggah. 2. Setiap tanggapan akan diberikan waktu 2 menit. 3. Maksimal tiap kelompok memaparkan argumen selama 3 menit. Baik, kita akan mulai dari kelompok pro. Seberapa pentingkah pengawasan orang tua bagi pelajar? Pengawasan orang tua terhadap anaknya sangat diperlukan karena untuk mendidik karakter anak. Orang tua adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Dalam mendidik karakter seorang anak, peran keluarga sangat berpengaruh karena orang tua merupakan bagian terdekat dari seorang anak. Selama orang tua masih ada, maka orang tua berhak mendampingi anaknya dalam proses perkembangan anak. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam mendidik karakter anak. Sebagai contoh hal yang kadang terlihat sepele yaitu penggunaan HP oleh anak usia dini. Dalam bergaul dengan lingkungannya, kehidupan sosial seorang anak sangat berpengaruh baginya. Tetapi kehidupan sosial seorang anak juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi pada saat ini. Apabila anak terlalu sering bermain handphone, anak akan merasa asing terhadap lingkungan sekitarnya dan merasa asik dengan handphonenya dibanding dengan lingkungan sekitarnya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menyikapi anak yang menjelang atau sedang berada pada masa remaja. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menjalin komunikasi 2 arah dengan anak. Memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita atau mencurahkan isi hati mereka. Orang tua juga siap mendengarkan. 2. Bekerja sama dengan guru. 3. Memperkenalkan atau mengingatkan anak pada ajaran, norma, dan nilai agama. 4. Menghilangkan persepsi pacaran adalah penyemangat belajar. 5. Mengawasi anak dalam telepon pintar. Dampak negatif yang dikhawatirkan karena perkembangan teknologi. 1. Kehilangan kemampuan bersosialisasi. 2. Pornografi yang sukar dihindari dengan kecanggihan teknologi saat ini. Keuntungan dari perkembangan teknologi adalah akses yang tak terbatas untuk memperluas pengetahuan. Mudah mencari tutorial belajar hal baru. Anak-anak juga lebih mudah berinteraksi satu sama lain. Dampak positif menggunakan internet dalam kegiatan pembelajaran. 1. Silakan untuk kelompok kontra untuk membaca argumen. Seberapa pentingkah pengawasan orang tua bagi pelajar? Pengawasan orang tua bagi pelajar sangat penting untuk menghindarkan anak, terutama di masa remaja.
dari segala tindakan yang melanggar aturan keluarga, agama, dan masyarakat. Pada masa pubertas, orang tua juga sangat diperlukan oleh anak agar fase pubertas tersebut bisa terlewati tanpa adanya rasa khawatir. Juga dapat menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan. Pengawasan orang tua juga dapat meningkat. Jika tidak adanya pengawasan dari orang tua juga dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan perilaku pada anak seperti suka mencuri, membuat onar, dan melakukan tindakan bullying. Hal ini dilakukan anak semata-mata untuk mendapatkan perhatian dari orang tua atau orang sekitarnya. Gangguan mental seperti stres, gangguan kecemasan, hingga depresi. Kurangnya perhatian orang tua dapat berdampak buruk bagi kemampuan anak dalam menjalani hubungan yang sehat dengan orang lain. Emosional bonding antara anak dan orang tua tidak terjalin dengan baik. Perhatian, komunikasi atau sikap yang baik dibutuhkan dalam mempererat emosional bonding antara anak dengan orang tuanya. Hilangnya rasa percaya diri. Anak dapat kehilangan rasa percaya dirinya bila orang tua kurang meluangkan waktu untuk anaknya. Gangguan mental. Pada tubuh terdapat hormon serotonin Gangguan mental. Pada tubuh terdapat hormon serotonin yang berfungsi dalam memperbaiki suasana hati. Jika hormon serotonin rendah akan mengakibatkan anak memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami gangguan mental. Kesulitan dalam menjalin hubungan dapat berdampak buruk bagi kemampuan anak dalam menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Perkembangan kognitif terganggu. Perhatian orang tua dalam bentuk sentuhan kasih sayang seperti pelukan, belayan, dan kelupan dapat menunjang perkembangan kognitif anak. Anak yang berkurang stimulasi tersebut maupun mengakibatkan anak mengalami masalah intelektual seperti perkembangan keterlambatan dalam berbicara ataupun masalah dalam akademis. Ya. Sudah kita dengar semua argumen, saatnya sesi tanya jawab. Silakan kelompok kontra untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok pro. Pengawasan orang tua itu saya mau memberikan. Ya. Saya ingin memberikan pertanyaan pada kelompok pro. Pengawasan orang tua itu tidaklah penting karena biasanya menyebabkan anak tertekan. Ya. Menurut kalian benar atau tidak pernyataan itu? Menurut kelompok kami, pengawasan orang tua itu tidaklah penting karena menurut kalian benar atau tidak? Kalau pengawasan orang tua itu memberikan pengawasan kepada anak, tidak terlalu memberi penting. Menurut kelompok kami, pengawasan orang tua justru sangat penting karena proses mendapatkan anak justru akan menurut kelompok kami, pengawasan orang tua justru sangat penting karena proses mendampingi anak justru akan membuat anak menurut kelompok kami, pengawasan orang tua justru sangat penting
karena proses mendampingi anak justru akan membuat anak merasa diawasi orang tua. Dapat mendampingi anak dengan cara menjadi teman sehingga tidak menimbulkan tekanan pada anak. Bagaimana kelompok kontra sudah? Semua Sekarang giliran kelompok pro untuk memberikan pertanyaan ke kelompok kontra. Ya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok kontra. Jika pengawasan orang tua tidak dilakukan dan dibiarkan terus-menerus, apakah akan muncul pengaruh buruk dalam diri anak? Tidak dilakukan dan dibiarkan terus-menerus, apakah akan muncul pengaruh buruk dalam diri anak? Yang akan adakan mengerti. Menurut kelompok kami, mengalami gangguan mental seperti stres, gangguan kecemasan, hingga depresi. Hubungannya dapat mendapatkan berdampak buruk bagi orang tua, dapat berdampak buruk bagi kemampuan anak dalam menjalani hubungan yang sehat dengan orang lain. Hilangnya rasa percaya diri. Anak dapat kehilangan rasa percaya dirinya bila orang tuanya kurang. Hilangnya rasa percaya diri. Anak dapat kehilangan rasa percaya dirinya bila orang tuanya kurang meluangkan waktu untuk anaknya. Kesulitan dalam menjalani hubungan dapat berdampak buruk bagi kemampuan anak dalam menjalani hubungan yang sehat dan orang lain. Mana kelompok pro sudah? Silakan untuk dibaca kesimpulannya untuk setiap kelompok pro. Menutup diskusi ini. Menurut kami, pengawasan orang tua itu sangatlah penting karena akan mendorong seorang anak untuk belajar lebih giat lagi. Dan silakan untuk kelompok kontra untuk membacakan kesimpulannya juga. Menurut kami, ternyata pengawasan orang tua itu penting bagi perkembangan anak baik dari sisi mental maupun perkembangan kognitif anak. Sebelum saya tutup diskusi ini, marilah kita tepuk tangan untuk kita semua.